徐老祖，老祖既然是天蓝后人，这密卷就是他们留下。有趣，茶醉，反应很快。这动静和当初……怎么了？少朱熹，记住此天蓝分裂的恐惧根植于心。这事情不行！你是外界还是昆虫老大？带着他们一。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita sehabis Lord Yifeng tentu akan melanjutkan Dewa Suyang sebagai pelengkap di hari Selasa ya enggak guys. Hehehe. Nah di part hari ini guys, kita semua bakal melihat para murid Tianlan akhirnya bertemu dengan Tuan Se. Di sini murid-murid Tianlan akan berkumpul hampir semuanya guys. Jadi akhirnya semuanya berkumpul. Apakah ini puncak masalah untuk melawan Tuan Se ataukah bukan? Jikalau kita melihat part kemarin, kita semua sudah menyaksikan Suyang dan para muridnya itu melawan kelompok klan dari klan serangga gitu guys, yang sangat unik dan lucu. Lucu nggak juga sih, tapi ya agak jorok lah. Pertarungan sempat terjadi, tetapi yang uniknya kali ini tuh Suyang itu nggak menghabisi mereka. Melainkan si Suyang mengajak mereka buat masuk ke sekte Tianlannya saja, menjadi bagiannya gitu guys. Mungkin Suyang berpikir ini kelas serangga bakal banyak fungsinya kali ya, atau banyak kelebihannya kalau semisal dia join ke sekte Tianlan, bisa jadi. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya, hehehe. Setelah itu, Suyang dan para muridnya pun berhasil menangkap pemimpin klan serangga yaitu Qingming. Qingming mengaku perbuatannya ini sudah dipaksa oleh sang atasannya yaitu Tuan Se. Karena kalau semisal mereka tidak mau nurut, maka Tuan Se akan membakar telur-telur mereka yang akan menjadi masa depan dari klan serangga. Oleh karena itu, ya mereka nggak ada pilihan buat setuju lah. Padahal mereka sama sekali nggak ada dendam. Nggak ada niat juga untuk menghabisi Suyang ya kan beserta para murid. Malahan mereka sekarang bersumpah bakal tunduk setia jika mereka diizinkan tinggal di sekte Tianlan. Long Kai mendengarnya nggak langsung main percaya aja guys. Tapi Qingming tidak mau nyerah, mencoba meyakinkan kalau mereka tidaklah jahat dan tidak pengen bermusuhan. Sebagai tanda terima kasih, Suyang tidak menghabisi mereka alias mengampuni nyawanya. Sang pemimpin rela memberikan madu yang berumur 1000 tahun. Melihat madu itu, si Pai He sedikit kaget. Ternyata Qingming bisa melakukan hal ini juga ya, cukup murah hati. Karena penasaran, Sanyang pun mengambil madu tersebut dan mencampurkannya ke dalam teh miliknya Suyang. Dan hasilnya tehnya menjadi sangat harum guys, sangat wangi. Ketika Suyang cicipi, dia langsung suka. Qingming juga senang dong. Dia menghampiri Sanyang dan menegaskan, urusan tehnya Suyang bisa diserahkan kepada klan serangga saja. Biar mereka yang buat. Karena mereka sangat suka melayani seseorang yang suka dengan madu ataupun teh. Widih, ada pelayan baru nih. Pada akhirnya Sanyang pun setuju. Para anggota klan serangga langsung membagikan teh campuran tersebut kepada seluruh murid-muridnya Suyang. Tapi si Losian guys, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Di lain sisi para murid kayaknya nggak ada curi-curiganya tuh. Mereka main minum-minum aja dan langsung jatuh pusing. Nah, ketika jatuh pusing mereka mengalami halusinasi. Disitulah Qingming menunjukkan sosok aslinya guys. Dia tertawa kesenangan. Yang ternyata madu yang dikasih itu madu yang bisa membuat seseorang jatuh ke dalam tidur. Waduh, berkhianat dia guys ya. Masih belum selesai. Qingming menghampiri Suyang dan mengatakan dia masih memiliki hal lain lagi. Dikeluarkanlah sebuah gulungan rahasia alam ke-6. Nah, gulungan ini katanya berisikan peta tempat penyimpanan harta karun Tianlan kuno.
Tapi si Yaya tidak bisa melihat apapun guys. Kertasnya tuh kayak cuman kertas kosong doang. Longka tentu kesal. Ini orang jangan-jangan pengen nipu nih. Qiming menjelaskan lagi gulungan itu adalah sebuah harta yang ditinggalkan oleh orang Tianlan di zaman kuno. Jadi waktu itu pernah terjadi kehancuran guys. Cuman orang-orang dari keturunan Tianlan kuno saja yang bisa membacanya. Karena si Suyang merupakan keturunannya, otomatis ia suruhlah si Suyang buat membacanya guys. Awalnya Suyang cuma menatapnya dan membuat Qiming ketakutan. Takut kalau dirinya ketahuan berbohong. Tapi ternyata Suyang itu benar-benar bisa melihatnya. Dia menggunakan kekuatannya buat membuka segel gulungan tersebut supaya semua orang di sana bisa melihat isinya. Tidak buang banyak waktu, akhirnya mereka pun segera berangkat dari sana mengikuti jejak atau petunjuk dari gulungan tersebut. Tapi Suyang langsung dihadang sama Pai Hei yang sudah menjadi panda guys dan kondisinya mabok. Hahaha. Dia pegang kakinya Suyang dan tidak mau bergerak. Tapi Suyang merubah wujudnya kembali dan mengatakan, teh tersebut cukup menarik ya. Yang dalam artian teh buatan klan Senaga itu sebenarnya enak. Berarti sebenarnya Qiming itu nggak ada niatan buruk tadi guys. Hanya saja emang di madu itu terkandung efek buat menidurkan. Tapi kan di hadapannya Suyang ya itu nggak ada apa-apanya lah. Hehe. Sementara itu di sekte Tianlan, Toko Tingfeng diusir dari dalam sekte karena dia cuma sibuk bersantai doang guys. Padahal harusnya dia membersihkan aula samping bersama dengan Kong Yan. Sesampainya di luar, dia terlihat bingung karena Ling Hu kayak seakan-akan lagi menatap sesuatu. Tidak lama dari itu, langit pun bergemuruh, membuat semua murid yang ada di sekte Tianlan pun berkumpul. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sempat ada cerita di masa lalu guys. Di zaman dulu kejadian ini tuh sama seperti dulu waktu kehancuran Tianlan kuno. Jadi gambarannya mirip banget. Wah, tidak lama dari itu terdengarlah suara seseorang yang tertawa keras. Itu membuat semua murid Tianlan auto siap siaga. Siapa sosok yang datang ke sektenya coba? Ternyata itu adalah Tuan Se. Dia memuji para murid Tianlan karena mereka sangat cepat bertindak dan berkumpul. Tapi itu tidak membuat dia takut. Dia tegaskan hari ini bakal menjadi kehancuran dari sekte Tianlan. Alhasil dia keluarkanlah sosok tubuh spiritual guys. Ingin melancarkan serangan. Mumpung tidak ada Suyang, cuma ada para murid-muridnya yang dianggap sampah, gak bakal bisa berbuat apapun. Itulah yang dia pikirkan. Singkat keluar, dia bakar sekte Tianlan hanya dengan satu gerakan. Ling Hu yang menyaksikannya mulai merasa pusing. Karena dia ingat guys, dulu kehancuran Tianlan kuno memakan banyak sekali korban. Jadi rasa traumanya itu muncul kembali dan mengacaukan pikiran. Gak cuma dia, para murid Tianlan kuno yang lain juga merasakan hal yang sama. Mulai takut trauma-trauma melihat Tianlan kuno yang hancur lebur. Bahkan dari situ juga, ada yang jadi malah menyalahkan diri sendiri, mulai mengamuk. Tubuhnya seakan-akan dikendalikan oleh sesuatu dan malah menyerang para murid lain. Tuan Se pun langsung merasa senang. Toko Tingfeng dan para murid lain tidak terpengaruh mencoba menyadarkan mereka guys. Tapi sulitnya bukan main. Tetap terpengaruh sebuah ilusi yang dibuat oleh Tuan Se. Oh walah. Jadi mereka kan udah kena trauma tuh. Dikasih ilusi lagi makin jadi guys. Para murid yang tidak terpengaruh, mereka pun mencoba bergerak, melancarkan serangan secara bertubi-tubi. Tetap tidak semudah itu karena Tuan Se sangat kuat. Dia membalas serangan, membuat para murid tentu kesulitan. Wah, sepertinya hari ini bakal menjadi kehancuran dari sekte Tianlan baru nih.
Tapi apa yang terjadi? Secara tiba-tiba muncullah burung elang ungu yang membantu para murid Tianlan buat melepaskan dari ilusi. Tak cuma situ, ada seseorang juga yang membantu dalam pertarungannya guys. Yang ternyata itu adalah Cao Feng. Yes, dia gunakan Phoenix biru. Para murid Tianlan yang lain tentu senang dong kalau dihitung kekuatan Cao Feng yang paling kuat di antara semua murid. Dengan begini, mereka akan bersatu melawan Tuan Se. Keren nih, ada Cao Feng harusnya ada harapan lah ya, kita saksikan saja. Kita kembali lagi ke Suyan dan para muridnya yang udah sampai ke runtuhan. Ternyata di sana ada sebuah pintu guys, menuju ke bawah tanah. Para murid Suyan tentu senang. Mereka tidak menyangka orang-orang Tianlan kuno menyembunyikan hartanya di tempat seperti ini. Tanpa buang banyak waktu, Lo Xia menghancurkan pintu tersebut dan masuk ke dalam tanah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka kembali menemukan pintu lagi menuju ke bawah. Jadi curiga dong. Jangan-jangan ini lagi ditipu nih. Tapi Tong Mei tetap percaya guys. Dia yakin harta itu memang disembunyikan di bawah tanah. Jadi mereka tidak boleh menyerah hanya karena baru sekali turun doang. Alhasil dia menghancurkan tanahnya lagi dan pengen masuk ke dalam sana. Tetapi apa yang terjadi guys? Ternyata selama ini orang yang terkena ilusi itu adalah Qingming. Jadi Qingming masuk ke dalam ilusinya Suyang dan dia penuh percaya diri, menganggap Suyang sudah terjebak di reruntuhan itu. Berarti selama ini emang otaknya busuk nih guys, bukan orang baik. Dikiranya Suyang pergi ke runtuhan itu buat mencari harta, padahal Suyang sudah menemukan semua harta kuno Tianlan yang dia cari-cari selama ini. Qingming yang dikasih ilusi guys. Sampai akhirnya Yaya sudah muak dan akhirnya tua. Qingming dia tendang sampai rahangnya patah. Baru aja dites bentar, udah ketahuan hianatnya. Orang mah awal-awal bener dulu ya kan, pelan-pelan baru berkhianat. Ini langsung main hianat aja nih. Ada aja musuh ini ya guys. Kita lihat lagi guys ke spoiler deh. Buat part 297 Lian Qi Shiwanian. Dikit lagi 300. Hehe. Oke. Di hari Sabtu kita semua bakal melihat. Nah, jadi pertarungan besar di Tianlan itu bakal terus berlanjut. Tapi si Toko Ting Feng mendominasi. Merasa kalau musuhnya ini terlalu lemah. Tuan Se murka guys. Dia melesatkan berbagai macam serangannya. Suyang yang berada di hutan, dia mulai sadar Tuan Se akan menyerang sekte Tianlan. Maka dari itu mungkin dia akan bergerak. Benar aja ketika para murid terpojok dan kesulitan, dia pun muncul, lalu menahan semua serangan tersebut. Itu membuat Tuan Se kesal, murka guys. Ternyata dia yang sudah dikerjain sama Suyang dijebak. Wah, akhirnya bertemu juga ya. Ini yang memang tunggu-tunggu nih di hari Sabtu. Ayo cepat selesaikan Tuan Se ini, biar tahu siapa Tuan di belakangnya sebenarnya. So kita tunggu lagi di part selanjutnya di hari Sabtu ya guys ya. Hehehe. Satu hal yang pasti, cuma di sini nih, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.